Bismillahirrahmanirrahim. Qal warrabi'u, dan pendapat yang keempat, annal jama'ata, sesungguhnya jamaah, hiya al-jamaah itu adalah jama'atu ahli Islam. Jamaahnya ahli Islam, ya semua orang Islam. Pendapat yang keempat, yang dimaksud jamaah adalah semua orang Islam. Idza ajma'u, ketika telah sepakat mereka, ala amrin, atas suatu perkara, mawajibun, maka wajib, ala ghairihim, atas selain mereka, min ahlil milali, dari ahli atau pemeluk beberapa agama, wa ittiba'uhum, mengikuti mereka. Kalau orang Islam sudah sepakat untuk satu perkara, maka pemeluk agama yang lain harus mengikuti. Ini pendapat yang keempat. Mungkin kalau kita lihat, ini pendapat ini yang paling lemah di antara pendapat yang lain, di bahwa yang dimaksud jamaah adalah semua orang Islam. Ini adalah jamaah. Jadi kalau semua orang Islam sudah sepakat, berarti selain orang Islam semua harus ikut. Pendapat keempat, jamaah sesungguhnya adalah jamaah seluruh umat Islam. Ketika mereka sudah sepakat atas suatu perkara, maka semua pemeluk agama-agama harus mengikutinya. Wahum, dan mereka iku alladzina, orang-orang, domina, yang menjamin siapa Allah li nabiyhi, untuk nabinya alaihi salatu wassalam, alla yajma'ahum, bahwa tidak akan mengumpulkan siapa Allah pada mereka ala dhalalatin, atas kesesatan. Dan menurut pendapat ini artinya hadis umat Nabi tidak akan sepakat atas kesesatan. Jadi semua umat Nabi, kalau semua orang Islam sudah sepakat, berarti nggak akan salah. Fa'in waqa'a, maka jika terjadi bainahum, di antara mereka, apa ikhtilafun, perselisihan, fawajibun, maka wajib, apa ta'arrufus shawab, mencari yang benar, mengetahui yang benar, fima, di dalam apa-apa, ikhtarafu, yang berselisih mereka, fihi, di dalam ma. Kalau terjadi perselisihan di antara umat Islam, maka harus dicari, berusaha dipahami, berusaha dimengerti mana yang paling benar. Dan merekalah yang jaminannya disampaikan oleh Allah kepada nabinya, bahwa Allah tidak akan mengumpulkan mereka di atas kesesatan. Lalu bila terjadi perselisihan di antara mereka, maka wajib untuk mengetahui yang benar di antara perselisihan mereka. Qala, berkata siapa Asy-Syafi'i, al-jama'atu, jamaah itu, la takunu, tidak ada, fiha, di dalam jamaah, apa ghaflatun, lalai, keliru, an makna kitabillah, dari makna Al-Quran, maknanya kitab Allah, wala sunnatin, dan tidak ada lalai dari sunnah, wala qiyasin, dan tidak ada lalai dari qiyas. Artinya apa? Jika semua orang Islam itu sepakat, nggak mungkin pengertiannya terhadap Al-Quran salah, pengertiannya terhadap sunnah salah, atau cara mengkiasnya salah, kalau semua sudah sepakat. Wa inna ma takunu, dan sesungguhnya ada apa al-ghaflatu, lalai, itu fil furqati, dalam perpecahan. Adanya kelalaian, kemungkinan salah, itu adalah ketika terjadi perbedaan, terjadi perpecahan. Ketika ada beda pendapat, baru ada yang salah ini. Tapi kalau nggak ada perbedaan pendapat, semuanya sepakat, ini pasti benar. Imam Asy-Syafi'i berkata, tidak akan terjadi kelalaian dari makna kitab Allah dalam al-jamaah. Artinya ketika semua orang Islam sepakat. Terjemahnya kurang. Begitu juga maknanya sunnah, atau dibalik ya terjemahnya. Tidak akan terjadi kelalaian dari makna kitab Allah dan sunnah Nabi, dan kesalahan dalam qiyas dalam jamaah. Ya, ketika semua orang Islam sepakat. Kelalaian itu hanya bisa terjadi dalam keadaan firqah. Artinya ketika terjadi perselisihan di antara orang Islam. Kalau pendapatnya satu, ini mesti benar. Kalau pendapatnya berbeda-beda, ini baru ada kemungkinan salah. Wa ka'anna hadzal qaula, dan seakan-akan pendapat ini iku raji'un, kembali ila tsani, pada pendapat yang kedua. Pendapat ini sepertinya sama dengan pendapat yang kedua. Apa pendapat kedua tadi? Jamaah itu adalah jamaahnya para ulama mujtahid. Wa huwa, dan
pendapat ini yaqtadi menunjukkan ayatan lagi ma pada apa-apa yaqtadihi yang menunjukkan apa pendapat kedua hi pada ma. Artinya pendapat ini maknanya sama dengan pendapat yang kedua. Atau yarji'u kembali ilal qaulil awal pada pendapat yang pertama. Atau pendapat ini sama dengan pendapat yang pertama. Apa itu? Bahwa sawat azam itu adalah meliputi ulama baik mujtahid atau bukan mujtahid dan semua ahli sunnah. Wa huwal azharu. Dan inilah yang paling tampak. Artinya memang pendapat ini lebih mirip dengan pendapat yang pertama. Bahwa jamaah itu meliputi para ulama baik mujtahid ataupun mujtahid dan semua ahli sunnah. Hanya saja bahwa membahasakannya yang berbeda. Ada di sini disebutkan semua umat Islam. Membahasakannya di sini apa? Semua umat Islam. Karena dengan membahasakan semua umat Islam ini kan termasuk siapa? Ulama yang mujtahid, ulama yang tidak mujtahid dan semua ahli sunnah. Kenapa kok nggak masukkan ahli bid'ah? Ahli bid'ah sudah otomatis nggak masuk. Wafihi dan di dalam pendapat ini minal makna dari pengertian ma pada apa-apa fil awwali di dalam pendapat yang pertama. Artinya makna dari pendapat yang pertama juga terdapat dalam makna pendapat yang kedua ini. Min dari annahu sesungguhnya la budda harus tidak bisa tidak min kaunil mujtahidin dari keberadaannya ulama-ulama mujtahid fihim di dalam mereka, bahwa jamaah itu di dalamnya harus ada ulama yang mujtahid. Wa inda zalika dan ketika demikian itu ada di sisi demikian itu artinya kalau begitu la yakunu tidak ada ma'ajtima'ihim beserta kesepakatan mereka ala hadzal qauli dengan pendapat ini apa bid'atun bid'ah aslan sama sekali. Artinya kalau di situ ada ulama yang mujtahid maka dalam kesepakatan mereka tidak mungkin ada bid'ahnya. Kenapa? Kalau ada bid'ahnya pasti ulama yang mujtahid tidak sepakat. Fahum maka mereka idzan ketika itu adalah al-furqatun najiyah, kelompok yang selamat. Dalam pendapat ini juga terdapat pengertian atau makna yang sama dengan pengertian yang ada dalam pendapat pertama, yaitu ulama-ulama mujtahid harus ada di dalam jamaah yang dimaksud. Jika sudah demikian, di kalangan mereka ada ulama-ulama mujtahid, maka menurut pendapat ini jika mereka sudah sepakat, maka tidak mungkin terjadi bid'ah sama sekali. Kenapa? Kalau masih ada bid'ahnya, ulama yang mujtahid pasti tidak setuju. Kalau ulama mujtahid tidak setuju, ya nggak akan terjadi kesepakatan. Berarti merekalah yang disebut firqah najiyah atau kelompok yang selamat. Kesimpulan pendapat keempat, satu jamaah yang dimaksud dalam hadis adalah jamaatul muslimin, jamaahnya seluruh umat Islam. Dua, ketika seluruh umat Islam telah sepakat dalam suatu perkara, pemahaman agama atau masalah keimaman, maka kesepakatan itu pasti benarnya dan tidak boleh diselisihi. Yang ketiga, menyelisih kepahaman agama atau imam yang disepakati oleh seluruh umat Islam berarti keluar dari jamaah. Yang ketiga, kesepakatan seluruh umat Islam bisa dikatakan pasti benar bila di kalangan mereka ada ulama-ulama mujtahid. Yang keempat, jika terjadi perselisihan di antara umat Islam, maka wajib untuk berusaha mengetahui yang benar dari semua pendapat. Yang kelima, masalah keimaman, karena ini selalu berujung masalah keimaman. Imam yang sah adalah imam yang diakui oleh semua orang Islam atau mayoritas umat Islam. Kalau menurut pendapat ini begitu, harus diakui oleh mayoritas umat Islam. Kalau tadi pendapat yang pertama harus diakui oleh mayoritas ahli sunnah. Yang kedua harus diakui oleh ulama-ulama mujtahid. Dan yang ketiga harus sama dengan keimaman yang ada di zaman sahabat. Yang keempat ini harus diakui oleh mayoritas umat Islam.